Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai yang nomor keempat. Nomor keempat ini watermarking. Kita simulasikan, demonstrasi, dan menjelaskan menggunakan bahasa pemrograman embedding dan detection. Watermarking dengan sinyal 110 Hz, 8000 sampel per detik. Dengan teknik watermarking, spread spektrum dengan menggunakan seed bulan dan tanggal kelahiran, bobot, weight, watermarking digunakan silakan variasikan dengan bobot berbeda. Tampilkan grafik sebelum sesudah watermarking, mainkan sebelum dan sesudah watermarking. Biarkan efek hasil deteksi variasi bobot yang berbeda. Oke, ini dari Python-nya, dari menggunakan sound device, kita menggunakan 48.000 sampel per detik. Ini berdurasi 1 detik dengan frekuensi 440. Nah, sinus ini untuk gelombang yang akan kita buat nanti untuk dengan berbasis sinus. Ini rumusnya 2 pi kali frekuensi kali tinggi. Per detik kali detik. Ini seatnya 907 karena kelahiran saya ini 7 September jadi 0907 gitu. Nah, ini kita generate watermarkingnya dengan seatnya kita randomize antara -1. Jadi di gelombang sinus ini -1 di sini, 1 di sini. Jadi kita randomize gitu sesuai dengan seat kita. Nah, ini kita dengan sistem embedding watermarking, yaitu Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N tambah alpha kali W dalam kurung N ini. Jadi signal ditambah alpha kali watermark kita yang udah ada di randomize dari seed. Nah, ini alpha bobotnya kita punya 0,01 sama yang kedua ini 0,1. Nah, kita punya dua signal ini, kita dari punya yang alpha 1 dengan alpha 2. Kita deteksi watermark kita dengan gelombang yang aslinya. Oke, kita tinggal memainkan. Saya nggak tahu bisa kedengaran atau tidak, tapi saya sudah menyalakan. Tapi kalau tidak kedengaran, sebenarnya ada kok suaranya. Nah, setelah saya melakukan run dari watermark ini, ada 3 suara yang telah dimainkan. Yang suara pertama itu merupakan suara asli, yaitu original sinusoidnya. Yang ke suara kedua itu udah ada watermark dengan alpha 0,01. Yang suara ketiga itu sudah ada watermarknya dengan alpha 0,1. Nah, ini original sinusoidnya. Ini gelombang aslinya seperti ini. Nah, kalau watermarkingnya 0,01, 0,01, perbedaannya itu tidak kelihatan. Jadinya suaranya itu bisa dilihat ini lebih tebal di sininya. Ini gelombangnya lebih tebal dari gelombang aslinya. Sehingga ini ada watermarking, tapi ini kecil. Jadi 0,01 ini ada watermarking, tapi kecil. Kurang kelihatan, kurang kedengeran sih. Jadinya ini dari hasil deteksinya, dengan alpha 0,01, kita randomize. Hasilnya 0,0128. Dari hasil sheet kita 0907. Kita randomize jadi segitu. Ini mendekati alpha, yaitu bobotnya. Nah, jika yang 0,1 ini tebal sekali, kelihatan kelihatan banget, atau bisa dibilang suaranya akan sangat jelas. Ini ada watermarkingnya. Jika kita lihat dari originalnya,
Ini lebih tipis, nggak ada watermarking. Ini watermarkingnya sangat tebal, berarti suaranya akan sedikit distorsi dari suara aslinya. Karena lebih ada watermarkingnya kedengaran. Ini 0,1 kita randomize dengan seed kita, yaitu em, yang 907 ini, tanggal lahir sama tanggal bulan saya ini, hasilnya akan menjadi 0,1028 dari hasil randomize dari alpha. Kan ini dari yang original sinusoidnya ditambah alpha yang ditambah watermarking kita. Yang kita randomize dengan seed. Jadi hasilnya 0,012 028 kita ditambahkan ke yang original gelombang yang ada di sini. Jadinya hasilnya akan menjadi hasil watermarking ada di sini. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai yang nomor keempat, rumus-rumusnya yang untuk watermarking. Nah, kalau untuk membuat gelombang yang ada watermarkingnya itu, rumusnya itu XN sama dengan gelombangnya ditambah alfa dikali watermarkingnya. Nah, watermarkingnya ini membutuhkan seed terlebih dahulu sehingga seednya yang kita sudah lakukan di perkodingan itu kita tentukan seednya, terus nanti seednya ini kita randomize supaya nilainya itu eh, beracak-acak sesuai dengan seed yang sudah kita tentukan dari awal ini. Nah, ini batasnya ada di -1 sama +1. Alfa ini kita tentukan seperti ketebalan dari suara yang kita hasilkan. Kan tadi ada 0,01 sama yang 0,1. Jadinya kelihatan jelas atau kedengaran jelas kalau watermarknya ini memiliki ketebalan suara yang berbeda. Sekarang ini yang deteksi. Yang deteksi ini kita ambil variabelnya R, I, ini untuk gelombang yang kita ingin tahu ini ada watermarkingnya atau enggak. X, Y, terus ini watermarkingnya X, Y. Dan jika melebihi dari T ini, maka ada watermarkingnya. Watermarkingnya, kalau kurang, maka tidak ada. Oke, sekarang rumusnya itu jadi R dengan variabel gelombang yang ada watermarking, kita variabelnya sama dengan 1 dibagi N ini merupakan jumlah pixel yang ada di dalam gelombang suaranya. Ini sigma merupakan jumlah dari 1, 2, 3 sampai bilangan ke N. Ini variabel gelombang dengan watermarking. Nah, jika kita sederhanakan, ini dibagi dua. Ada yang kita akan membaginya jadi -1 + 1 batasannya. Kan gelombang seperti ini, -1 ada di sini, +1 ada di sini. Jadinya kalau kita watermarking, kita berada di sekitar gelombangnya ini. Nah, dalam rumus di
deteksi ini kita mendeteksi yang di minus satu sama yang satu. Dan mereka ini kan ada di satu titik yang sama kan di gelombangnya. Maka ini N per 2 dengan variabel gelombang W plus ini yang plus satu ditambah. Nah ini kan dibagi supaya kan ini plus satu minus satu. Kalau di gabungannya yang di atas ini dengan variabel gelombang dengan watermarking yang minus satu. Jadi kita sederhanakan lagi setengah mikro gelombang W yang gelombang di yang W ini tambah mikro gelombang yang minus satu. Yang mikro ini apa? Mikro itu merupakan nilai rata-rata dari satu pixel di plus satu, yang gelombang plus satu. Dia ini rata-ratain pixel yang ada di gelombang plus satu. Begitu juga yang ini menghitung nilai rata-rata pixel untuk gelombang yang minus satu. Jadinya kalau kita ingin deteksi, kita deteksi yang plus satu, minus satu, nanti dibilang ini true atau enggak. Kalau dia melebihi T, kalau false itu yang dikurang T. Sekian dari saya. Terima kasih.